Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Eufolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Pengendara sepeda motor di Samarinda ditemukan tidak bernyawa mengapung di parit. Arus mudik dari Samarinda diprediksi akan mencapai puncak 2 hari sebelum Natal. Penjual kerajinan berbahan dasar rotan dan manik di Kabupaten Mahakam Ulu kebanjiran rezeki. Dari sini udah bersih ya? Kawasan Sungai Kapih, Sambutan, Samarinda, Senin pagi digegerkan oleh penemuan jasad laki-laki di parit. Di dekat jasad pria itu didapati sebuah sepeda motor yang diduga dikendarai pria tersebut. Polisi yang tiba di lokasi kejadian secepatnya melakukan olah tempat kejadian perkara. Sementara Ketua RT memastikan bahwa korban bukanlah warga setempat. Jasad tersebut diketahui saat warga melintas Senin pagi. Baru ini. Sekitar jam Setengah 7 ya? Yang orang melintas atau gimana laporannya Pak RT? orang yang melintas. Nah, kemudian? Tidak mengetahui bahwa di barat ada motor. Motor ya? Ya. Kalau menurut Pak RT, lihat dari wajah ini orang mana Pak RT? Kurang paham, Pak. Kurang paham ya? Kayaknya mengalahkan. Sungai Lais ya, orang Sungai Lais ya? Kalau ini ditemukan selain orangnya ada apa Pak RT? Belum diketahui, Pak. Belum ketahui ya? Nah ini dalam sini ada apanya Pak RT? Ada orang, ada kendaraan atau gimana? Ya, yang ada sementara motor sama korban. Sama korban ya? Sekitar jam 6.15 saya mendapat laporan dari Bapak RT, Ketua RT 25 bahwa ditemukan mayat dan 1 unit motor. Sementara untuk identitasnya belum kita ketahui. Untuk posisi mayat dan kendaraan ini di mana Pak? Posisinya di dalam drainase dan hanya kelihatan satu buah tangannya aja. Kelihatan tangan ya di drainase itu ya? Untuk memastikan identitas dan sebab kematiannya, polisi akan mengevakuasi jasad tersebut ke rumah sakit untuk divisum. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Jasad pria yang tewas di parit bersama sepeda motornya di Sungai Kapih, Sambutan, Samarinda, Senin siang dievakuasi polisi. Korban diketahui bernama Rimo Mawar alias Raimon, warga Jalan Sejati, yang sehari-hari bekerja sebagai anak buah kapal. Bastian, paman Raimon menuturkan keponakannya sudah biasa melalui jalan tersebut saat akan pulang maupun berangkat kerja. Kali ini ia tidak tahu asal perjalanan Raimon karena tidak membawa peralatan kerja. Jasad Raimon dievakuasi ke rumah sakit untuk memastikan penyebab kematiannya. Panggil saya Om. Oh, panggil Om ya. Sehari-harinya apa beliau korban ini Bang? Sehari-harinya apa? Kesibukan kerjaannya? Kerjanya kalau enggak di kapal ya di sini aja. Di sini ya? Di kos. Oh, memang kerjaannya di daerah dalam ya? Daerah Tatako atau gimana Bang? Di kapal. Di kapal. Berarti ini arah keluar dong dia Bang ya? Iya. Arah keluar ada rencana. Berarti arah pulang ya? Iya. Arah pulang. Arah pulang. Oh, berarti bukan ke dalam sana masuk Berarti ya? arah Dia pulang. dari Sungai Lais sana. Berarti ini dia mau maksudnya Dia arah pulang ya? Dia arah pulang. Dia kan Habis dari kosnya kerjaan di ya? Sejati situ. Oh, dia kos di Sejati. Iya. Kerjaannya di dalam. Iya. Berarti arah Dia pulang. di kapal. Di kapal. Oh, iya. berarti arah pulang ya, pulang dari kerja nih ya. Tahu dia pulang dari kerja atau dari mana. Oh, Oh, iya.
Kalau dari kerja kan pasti bawa tas. Ya kan? Dia di darat, kalau jalan-jalan aja. Oh, jalan-jalan aja kemudian. Siapa namanya bang? Raymond. Raymond ya? Raymond namanya ya, nama Sudah korbannya. berkeluarga kah belum? Hah? Raymond ini sudah berkeluarga atau Masih belum? bujang, Pak. Masih bujang. Iya, iya. Sepeda motor Raymond diangkut ke kantor polisi untuk mengungkap penyebab dia tercebur ke parit. Beberapa saksi di lokasi kejadian dimintai keterangan untuk melengkapi penyelidikan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Rumah kayu berlantai semen milik Muhammad Rutaf warga RT 5 Kelurahan Mekarsari, Balikpapan Tengah ini sudah lebih sebulan ditinggalkan penghuninya untuk mengungsi ke rumah kerabat. Rumah tersebut dikosongkan karena pemiliknya khawatir akan terdampak sisa galian C di belakang bangunan tersebut. Bahaya ini. Satu keluarga lain yang tetap bertahan di rumahnya hampir setiap waktu diliputi cemas. Rencana untuk mengungsi ditunda karena mereka belum punya dana untuk pindah. Pemilik rumah meminta agar polisi secepatnya bertindak karena perkara ini sudah dilaporkan ke Polda Kaltim. Oh, wartawan hari ini ramenya hari ini wartawan. Ini tuh hari ini. Nah, tanah kain aja. Kan keluarga saya terancam juga ya kan, ya habis itu ya harus mau nggak mau kita harus keluar dari sini ya kan, ya habis itu ya gimana penjelasan yang jelas-jelasnya sama Tirta gimana ya kan. Akhirnya Bapak pindah ini, Pak? Iya pindah sudah hampir 1 bulan, seminggu lah sudah saya pindah. Sebulan lebih sudah, Pak? Sebulan lebih lah ya. Pak, dampak yang dirasakan Bapak sendiri akibat galian C ini apa sih Pak sebenarnya yang dirasakan banget? Dirasakan ya takut roboh tanah di bawah itu ya kan, roboh rumah saya ikut, saya lagi tidur malam mana tahu kita ya kan, ya kan berbahaya ya kan. Apa sih Bang, apa aktivitasnya? Ada suara ribut atau gimana Bang? Iya, suara ribut ini. Saya ada videonya ini. Oh sempat direkam juga Bang? Iya, sempat direkam. Pecahnya mulai kapan? Ya pas breaker itu suaranya keras sekali tuh getarannya. Mama saya ndak bisa tidur, jantung kan. Itu tiap hari gak Bang? Gitu? Tiap hari. Malam? Tidak, dia sampai aktivitasnya pagi sampai sore saja. Tapi setiap hari itu Bang ya? Iya. Dari alat berat itu Bang? Iya, jadi rumah saya ini goyang-goyang. Ini kan rumah ibu saya nih. Goyang-goyang jadi. Lokasi galian kini sudah diberi garis polisi. Warga berharap agar pemilik usaha segera bertanggung jawab akibat aktivitas yang telah dilakukannya. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Masih bersama saya Ufaulia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Pengendara sepeda motor di Samarinda ditemukan tidak bernyawa mengapung di parit. Arus mudik dari Samarinda diprediksi akan mencapai puncak 2 hari sebelum Natal. Penjual kerajinan berbahan dasar rotan dan manik di Kabupaten Mahakam Ulu kebanjiran rezeki. Arus mudik dengan kapal laut dari Pelabuhan Samarinda mulai ramai. Para pemudik tiba di pelabuhan sejak pagi. Pemudik ini tidak hanya warga Samarinda, sebagian dari mereka datang dari beberapa daerah seperti Bontang, Kutai Timur, dan Kutai Kartanegara. Ramainya penumpang yang memanfaatkan jasa kapal laut diakui penumpang.
Bahkan untuk mendapatkan dek kelas 3 pun mereka kesulitan akibat ramainya pembeli tiket. Meski berdesak-desakan, mereka tetap senang karena bisa pulang menjemput keluarganya untuk dibawa ke Samarinda. Duduk sini dong, duduk sini dong. Jemput keluarga sih, Jemput keluarga ya? bukan untuk acara Natal. Nah, sekalian tahun baru di kampung? Enggak, nanti balik lagi di sini. Oh, balik lagi ya? Kondisi di kapal sendiri gimana, Pak? Lumayan sih. Lumayan. Panas juga. Terus dapat kebagian tempat tidur di mana? Ini dek 1. Dek 1 ya? Memang milih yang di sini atau gimana tuh nggak kebagian tempat? Kondisinya ya dapatnya di sini aja karena kemarin cek kelasnya sudah nggak ada. Sudah nggak ada ya? Petugas keamanan di Posko Nataru menyebut jumlah penumpang yang bertolak ke Sulawesi meningkat dibanding sebelumnya. Diprediksi puncak arus mudik dari Samarinda akan terjadi H-2 Natal. Untuk arus yang menuju ke Parepare memang mengalami peningkatan kurang lebih 2%. Jadi masih untuk arus mudik kemungkinan akan terjadi di menjelang H-2 Natal. Ini juga masih untuk kapasitas masih sebatas dalam batas normal, namun memang mengalami kenaikan kurang lebih 2%. Sebelum naik ke kapal, calon penumpang ini terlebih dahulu harus melalui pemeriksaan kesehatan. Hal itu dimaksudkan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Tetap periksa untuk tiket bagi pengantar, tidak kami bolehkan untuk masuk ke kapal. Tidak boleh masuk kapal ya? Kemudian pengecekan sendiri bagaimana untuk berkaitan dengan COVID-19? Alhamdulillah untuk pemeriksaan untuk COVID-19 aman juga semua. Aman semua semua ada ya? lengkap dari surat vaksin dan sebagainya, tetap kami periksa. Tetap diperiksa ya? Bang, selain penumpang ada kendaraan yang dimot di kapal Prince Soya hari ini? Alhamdulillah ada mobil sama motor. Meski penumpangnya meningkat, namun situasi tetap aman dan lancar. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Angkutan mudik Natal dan Tahun Baru melalui kapal laut dari Pelabuhan Semayang Balikpapan ini tahun 2022 diprediksi mencapai 55.000 orang atau meningkat 25% dibanding tahun 2021. Hal tersebut dinyatakan M. Takwim Masuku, Kepala KSOP Kelas 1 Balikpapan saat menggelar apel pembukaan Posko Mudik Nataru Senin siang. Penumpang yang memanfaatkan jasa kapal laut didominasi tujuan Nusa Tenggara Timur, Bitung, dan Parepare. Agar para pemudik terangkut seluruhnya, KSOP menyiapkan 11 kapal, terdiri 3 kapal Pelni dan 8 kapal swasta dengan kapasitas angkut 10.000 penumpang. Prediksi penumpang kita rata-rata berada di 55.000 untuk tahun ini, dan itu ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019, itu sekitar 15%. Kemudian armada kita yang ada disediakan untuk angkutan Natal tahun ini sebanyak 11 armada kapal, 3 kapal Pelni dan 8 kapal swasta dengan kapasitas 10.600 sekian, dan diharapkan dengan kapasitas yang ada itu semua masyarakat yang akan mudik di tahun ini dapat terangkut ke tempat tujuan masing-masing. Posko di Pelabuhan Semayang ini resmi dibuka Senin siang dengan melibatkan berbagai instansi, mulai polisi, tentara, Kesyah Bandaran, Basarnas, dan unsur terkait lainnya. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan.
Jelang Natal dan Tahun Baru 2023, jasa angkutan umum darat dan sungai di Kabupaten Berau mulai ramai penumpang. Diprediksi jumlah ini akan makin meningkat beberapa hari ke depan. Dinas Perhubungan mulai meningkatkan kewaspadaan agar keamanan dan kenyamanan pengguna jasa angkutan lebih terjamin. Untuk angkutan darat, perubahan fisik dan kelebihan muatan menjadi perhatian petugas. Sedang angkutan air, penyiapan jaket keselamatan dan kondisi fisik kapal. Jika ditemukan pelanggaran, petugas terlebih dahulu akan memberi peringatan pada pengemudi yang melanggar ketentuan. Jika tidak ditaati, maka akan diberi sanksi tegas hingga pencabutan izin usaha. Pada dasarnya kami itu bukan hanya pada saat Nataru. Setiap saat, setiap waktu kami akan memonitor adanya pergerakan arus lalu lintas. Baik itu dalam rangka Nataru dan kita melihat adanya potensi-potensi wisata dan sebagainya, sehingga kami tetap melaksanakan pengawasan. Artinya kendaraan-kendaraan yang memang sudah dilihat di lapangan kurang layak atau mungkin overdimensi dan sebagainya, pasti akan kita lakukan penindakan. Paling tidak, paling sedikit kita melakukan pembinaan. Agar pengawasan ini berjalan maksimal, Dishub akan melibatkan beberapa instansi lain seperti TNI Polri dan Satpol PP. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Masih bersama saya Ufaulia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Pengendara sepeda motor di Samarinda ditemukan tidak bernyawa mengapung di parit. Arus mudik dari Samarinda diprediksi akan mencapai puncak 2 hari sebelum Natal. Penjual kerajinan berbahan dasar rotan dan manik di Kabupaten Mahakam Ulu kebanjiran rezeki. Instalasi pengelolaan air bersih yang terletak di Jalan Raja Alam Kilometer 5 Tanjung Redep Kabupaten Berau ini menjadi salah satu yang kini dikebut pengerjaannya oleh Dinas Pekerjaan Umum. Instalasi ini harus segera diselesaikan agar bisa secepatnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga Tanjung Redep dan sekitarnya. Kabid Air Minum dan Penyihatan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Radite Harisuryo menyatakan IPA Raja Alam ini dikerjakan untuk mengatasi krisis air bersih yang diprediksi akan terjadi tahun 2024-2025. Beberapa instalasi yang akan dikerjakan dalam waktu dekat yakni instalasi labanan dan perbaikan di Batu Putih. Iya. Kalau kita masih banyak PR ya Mas ya. Salah satunya untuk menunjang air minum dan air bersih di dalam kota. Insya Allah tahun depan itu kita bisa membangun satu penunjang dari PDAM yang sudah ada sekarang karena hasil dari kita koordinasi. Kalau tidak ditunjang dengan pengolahan yang baru, kemungkinan di tahun 2024-2025 baru akan kekurangan air bersih. Terus kedua, kami mengembangkan jaringan ke Labanan. Insya Allah juga tahun depan kita akan meningkatkan pengolahan di Labanan agar bisa mencapai ke daerah-daerah yang lebih jauh. Meski Dinas Pekerjaan Umum sudah memiliki sejumlah agenda, mereka menghadapi kendala anggaran.
Agar proyek air bersih ini tetap berjalan, maka akan diutamakan pengerjaan instalasi yang dianggap paling vital. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pelatihan membuat kipas, tas, alas piring, dan berbagai aksesoris lainnya ini dikerjakan kelompok ibu rumah tangga yang tergabung di kelompok PKK Kabupaten Mahakam Ulu. Agar hasil yang didapat bernilai jual tinggi, mereka mendatangkan pelatih dari Pokja PKK Kaltim. Para ibu rumah tangga ini dianjurkan untuk memanfaatkan bahan sisa guna dirangkai menjadi barang bernilai ekonomis. Salah satunya merangkai manik-manik menjadi alas piring. Untuk hari ini itu pengembangan produk yang tujuannya untuk pembuatan souvenir. Mengingat kalau selama ini membuat satu produk itu dengan motif yang sudah ditentukan, kemudian masih ada sisa-sisa manik yang dianggap tidak terpakai gitu ya. Nah, itu kita manfaatkan. Yang pertama dari sisa-sisa manik yang berwarna-warni bercampur itu kita gunakan lagi untuk alas piring makan. Sebenarnya selama ini kan belum ada alas piring makan yang dari manik seperti itu. Kenapa saya mempunyai ide bahwa manik yang berwarna-warna itu akan sangat bagus? Itu menurutku kombinasinya sudah bagus sekali. Dari pelatihan yang sudah mereka ikuti, para ibu rumah tangga ini menyadari barang bekas akan memiliki nilai ekonomis tinggi jika dikerjakan dengan benar. Dorongan semangat tersebut menyebabkan para ibu rumah tangga ini makin giat berlatih. Itu pekerjaan ini kan sesuatu yang tidak mungkin bisa kita kerjakan, tetapi saya ikut di sini, saya melihat sampah pun bisa menjadi ada hasilnya gitu. Ya, saya termasuk senang karena saya bisa memperoleh pengalaman-pengalaman dari yang membimbing kami. Kita mendorong mereka, ibu-ibu PKK kampung, kecamatan untuk tetap memproduksi ini dengan banyak, bukan hanya 1-2 tapi banyak, supaya kita bisa menawarkan ke provinsi atau ke daerah lain. Tetap melanjutkan ini dan suatu saat ada event tertentu atau PKK Kabupaten akan melakukan pameran atau ada event yang dinamakan dengan HKG, kami bisa membawa ini, atau Dekranasda. Kami bisa membawa kerajinan ini untuk dipamerkan. Dari pelatihan, kelompok ini mampu membuat tas wanita, kipas, alas piring, dan beberapa benda lainnya. Akan tetapi hasil ini masih membutuhkan polesan agar kualitasnya lebih baik. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Mahakam Ulu. Pria bernama Belawing warga Mahakam Ulu ini merupakan salah satu penjual kerajinan lokal berbahan dasar rotan dan manik-manik. Lapak yang dibuka saat perayaan Hari Jadi ke-9 Kabupaten Mahakam Ulu diisi dengan berbagai kerajinan, mulai kalung ukiran Dayak, topi, gantungan kunci, dan lain-lain. Bentuk dan ciri khas kedaerahan menyebabkan dagangan Belawing diminati. Bahkan di hari-hari tertentu, pendapatannya mencapai 10 juta rupiah per hari. Sedang di hari biasa, pendapatannya 5 juta rupiah. Panen rejeki ini tidak hanya dirasakan Belawing, karena pedagang lainnya juga merasakan hal yang sama. Pendapatannya kalau kita nyampe rata-rata sekitar 5 jutaan. Dan kalau
pas rame, kalau menjelang hari H-nya ada pertunjukan yang rame, penontonnya banyak, ya pengunjungnya penuh bisa sampai 10 lebih. Jadi tidak tiap hari seperti itu. Ya jelaslah bermanfaat. Karena mana daripada nganggur aja di rumah, nusuk mana, pasangan-pasangan yang lainnya. Oh yang ini sudah hilang. Oh iya. Jadi apa namanya, kegiatan tiap hari itu ada. Jenis manik-manik dan anyaman-anyaman dan ada juga jenis kulit. Belawing dan pedagang lainnya berharap minat untuk membeli kerajinan lokal tetap tinggi, meski pameran memeriahkan HUT Pemkab Mahakam Ulu sudah berakhir. Dengan demikian, pengrajin tetap kebagian rezeki untuk menopang ekonomi dan kehidupan sehari-hari pengrajin. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Mahakam Ulu. Dibuat ya, lagi buat. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Ufaulia dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.